Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hijau, kembali lagi kita di Ngopsan, santai ngobrolnya padat isinya. Di edisi kali ini kita telah kedatangan seseorang yang luar biasa bersama saya. Kita memanggilnya dengan Pak Sigit. Nah, kita akan penasaran terkait dengan hal apa saja sih yang telah Pak Sigit kontribusikan untuk Indonesia. Kemudian juga Pak Sigit nanti akan bercerita banyak terkait dengan bagaimana sih generasi muda Indonesia, khususnya nanti Aceh, bisa juga berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan Pak Sigit. Halo Pak Sigit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sigit, mungkin kita boleh tahu dulu backgroundnya Bapak, kemudian asalnya dari mana, terus selama ini berkegiatan di mana, begitu Pak. Silakan Bapak. Saya rumah di Bogor. Kalau kegiatan saya sehari-hari itu orang nyebut bilang praktisi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi daerah. Wow. Gitu. Jadi sehari-hari memang saya mendampingi masyarakat pedesaan, gitu ya. Tapi di Forum Zakat Nasional saya sebagai associate expert, jadi dewan pakar, apa-apa dianggap sukar. Dewan pakar apa-apa dianggap sukar gitu ya Pak? Dianggap ya. Kalau di rumah sehari juga saya Dewan Pembina Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadin Sukabumi. Jadi saya punya pesantren khusus untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan. Iya, berarti memang fokusnya selalu di community development ya Pak ya? Oke, baik. Nah Pak Sigit, dengan backgroundnya Bapak dan sangat banyak terlibat kontribusi dan berkegiatan bersama dengan masyarakat, kita pengen tahu Pak, sebenarnya bisa nggak sih Pak anak-anak muda Indonesia itu juga terlibat aktif dan kontributif untuk kemajuan kesejahteraan Indonesia, mungkin secara garis besar ataupun secara makronya. Nah, gimana nih Pak menurut Bapak? Oh iya, memang Indonesia sekarang kalau dari husnudonnya atau spirit optimismenya, harusnya Indonesia menjadi negara yang berpeluang sangat besar karena kita menghadapi puncak bonus demografi, di mana nanti suatu fase di mana usia produktif akan lebih banyak. Tapi kan ini bisa menjadi peluang, bisa menjadi musibah. Iya. Ya, menjadi peluang ketika usia produktifnya memang betul-betul produktif. Menjadi musibah kalau usia produktifnya nggak produktif. Nah, orang nggak produktif ini kan bukan kadang-kadang punya kebutuhan udah pasti, tapi penghasilan nggak pasti. Iya, nah, ini kan Pak. menjadi masalah nih. Nah, sementara di sisi lain kita juga cukup bangga ya bahwa indeks pembangunan manusia khususnya di indikator pendidikan itu juga membaik. Artinya bahwa banyak peluang-peluang anak muda yang berpendidikan cukup sebetulnya dalam berkontribusi di pembangunan nasional. Tetapi permasalahannya kita menghadapi satu kenyataan bahwa TPT, tingkat pengangguran terbuka, itu kontribusinya terbesar malah justru dari anak muda gitu ya, pengangguran usia produktif dan perguruan tinggi lulusannya. Iya benar, kayak itu masalah ya Pak ya. Masalah. Jadi SMK menyumbang 8,6% sebagai tingkat pengangguran. Kemudian akademi sekitar 5-6%. Perguruan tinggi sarjana itu sampai 5%. Jadi sebetulnya maaf kata kalau kita hanya merujuk indikator pendidikan itu lamanya sekolah, sampai seberapa jenjang tersekolah, 12 tahun wajib belajar misalkan gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah iya dengan perbaikan tingkat pendidikan tapi justru menunda tingkat pengangguran? Kalau dari realita data ya, tadi kayaknya tidak ya Pak tidak ya. Gitu ya. Kemudian ternyata lulusan SD malah kontribusi terendah dalam pengangguran. Nah, jadi kontribusi pengangguran di tingkat SD itu cuma 3,8%. Berarti lebih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi. Lebih rendah gitu pengangguran ya, dari lulusan SD ketimbang pengangguran lulusan SMK dan politeknik perguruan tinggi. Ini kan menjadi tantangan kita. Nah, artinya bahwa kita masih punya harapan pada perbaikan indeks pembangunan manusia di indikator pendidikan, tetapi kita punya tantangan pemanfaatan tenaga berpendidikan ini. Itu jadi secara makro pertama seperti itu. Yang kedua adalah persaingan usaha, persaingan lapangan kerja. Iya, benar. Jadi jangan sampai nih, kan angkatan kerja baru ya, angkatan kerja baru atau pendatang baru sebagai angkatan kerja kemudian akan bersaing dengan
angkatan kerja existing, pengangguran existing. Benar. Nah, jadi kalau kita berarti bicara fresh graduate itu hitungannya angkatan kerja baru. Kerja baru, ya? kemudian dia akan bersaing dengan angkatan kerja existing, ya, Iya. pengangguran existing lah ya, Iya. gitu ya. Ini bersaing kepada satu kondisi perebutan lapangan usaha, lapangan kerja, ya, lowongan pekerjaan. Nah, jadi ada penambahan pengangguran pendatang baru, angkatan kerja baru, ditambah angkatan kerja lama yang notabene pengangguran terbuka, dia akan berkumpul, bersaing, memperebutkan peluang kerja yang terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga juga adalah gelombang PHK pasca pandemi. Iya, benar Pak. Nah. Apalagi kayak sekarang isu-isu kita akan menghadapi resesi di 2020. Ini kan tantangannya, isunya iya, banyak sekali. Udah gelombang pandemi pasca PHK pasca pandemi itu juga menjadi tambahan angkatan kerja pengangguran baru, pencari pekerjaan baru. Benar. Ya, yang keempat adalah juga adanya karakter angkatan kerja yang nunggu atau selektif terhadap jenis pekerjaan. Iya, karena gini Pak, mungkin anak-anak muda itu berpikir ini tuh bukan aku banget Iya, gitu di kerjaannya gitu Pak. Misalkan contoh ada pembukaan lowongan, misalkan contoh lembaga keuangan atau lembaga asuransi lah, asuransi. Mereka mengatakan susah sekali ya cari pekerja di Indonesia nih. Sementara yang nyari pengangguran banyak. Nah, artinya bahwa sektor lembaga keuangan non bank ya syariah asuransi perlu banyak asupan tenaga kerja, tetapi kemudian ada juga pencari pekerja yang selektif terhadap jenis pekerjaan. Itu yang keempat ya. Yang berikutnya adalah fenomena aplikasi teknologi. Gimana Pak? Jadi banyak manufaktur, banyak perusahaan yang sudah beralih dari padat karya kepada teknologi. Iya, berarti tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Diganti dengan mesin. Meskipun tidak semua ya, tapi kan secara jumlah misalkan rasionya kalau suatu pekerjaan misalkan suatu garment gitu ya, membutuhkan 10 orang, dengan adanya mesin cukup diperlukan operator 2 orang. Artinya bahwa 8 orang ini menjadi tidak mendapatkan peluang kerja. Betul. Nah, pergeseran antara padat karya kepada teknologi ini juga menjadi tantangan karena angkatan kerja baru ini bukan hanya bersaing sesama antar angkatan kerja, tapi juga bersaing dengan aplikasi teknologi. Iya, benar Pak. Jadi kita nggak hanya bersaing dengan manusia, tapi kita juga bersaing dengan mesin dan teknologi. Meskipun aplikasi teknologi tidak bisa dihindari ya. Salah satu tujuan aplikasi teknologi kan memanusiakan manusia. Benar. Artinya dengan teknologi hadir, manusia harusnya lebih produktif. Iya, betul. Karena kecerdasan manusia tidak akan pernah terkalahkan dengan mesin. Idealnya begitu ya Pak. Kan kita produknya Allah gitu. Iya. Oke. Nah, kita tadi udah bicara Pak, ada 5 hal mungkin yang Pak Sigit sampaikan sebagai tantangan dan juga bisa menjadi peluang gitu konteks pemuda dalam mewujudkan kesejahteraan secara makro. Nah, sekarang kalau kita melihat konteks Aceh nih Pak ya. Nah, mungkin Bapak beberapa hari di Aceh, fenomena pemuda warung kopi yang tersajikan, fenomenanya gitu, anak-anak muda lebih banyak nongkrong di warung kopi, bisa jadi nongkrongnya itu adalah nongkrong produktif. Semoga ya Pak ya, gitu ya. Nah, tapi fenomena ini jadi 2 mata pisau begitu, bisa jadi baik, bisa jadi justru mereka tidak produktif gitu. Nah, Bapak melihat kira-kira anak-anak muda Aceh nih Pak, mereka bisa nggak ya menjadi kontributor yang aktif nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun berkontribusi lah untuk Aceh, itu gimana Pak? Saya rasa ini perlu satu diskusi dan kajian yang lebih mendalam ya. Pertama begini, kalau kita dari aspek regional ya, dari pembangunan daerah gitu. Ini kan kalau kita lihat dari indikator makronya ya, indikator makro, salah satu indikator makro adalah PDRB ya, pendapatan domestik bruto ya di regional PDRB. Nah, di PDRB itu ada komponen ya, ada komponen-komponen yang mendukung atau membangun PDRB. Salah satu misalkan yang pertama mungkin dari sektor pertambangan, kedua dari sektor pertanian, ketiga dari sektor manufacturing, kemudian keempat dari sektor layanan, macam-macam gitu. Jadi di PDRB-nya bisa kita lihat. Nah, bagaimana peran pemuda Aceh khususnya ya, di peran pemuda di Provinsi Aceh dalam pembangunan ekonomi daerah misalkan gitu ya. Sebetulnya kan begini, kita tidak mengatakan bahwa duduk di kedai kopi itu jelek gitu. Iya. Kayak sama Mbak Ulfa menanyakan bahwa bisa jadi produktif karena dia bergerak di sektor ekonomi kreatif. Benar. Kan gitu ya. Jadi ada subsektor yang lebih
fenomenal dan lebih adaptif, menarik bagi pemuda sekarang adalah sektor ekonomi kreatif. Betul. Nah, ekonomi kreatif ini kan kadang-kadang ya orang kreatif ya terserah-serah dia lah mau kerja di mana. Merdeka bekerja gitu ya Pak ya. Kalau kampus merdeka belajar ya, Iya, ini merdeka bekerja. Jadi work from anywhere. Iya. Dari mana kita bisa bekerja? Nah, kita sebagai dalam arti kata bahwa angkatan kolonial kayak saya gitu ya dengan angkatan milenial kan beda karakter. Betul. Angkatan kolonial itu bekerja ya di kantor. Bekerja tuh kalau mau petani ya di sawah, gitu kan. Tapi angkatan milenial nggak harus begitu Pak. Kami bekerjanya ekonomi kreatif dimanapun bisa. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang duduk di kedai kopi itu tidak produktif. Bisa saja produktif. Tapi juga kita tidak mengesampingkan bahwa ternyata di kedai kopi juga ada yang buang-buang waktu. Nah, ada juga yang seperti itu. Tergantung dari maka ini kita pengen mendorong sebetulnya Aceh ini kalau kita lihat kemana sih arah kebijakan pembangunannya? Gitu. Iya, dari situ dulu berarti. Iya, kita berangkat dari situ kebijakan pembangunan iya. ekonomi kemana? Kalau kebijakan pembangunan ekonomi misalkan contoh ya, kita masuk kepada penguatan kalau di dalam ekonomi pembangunan itu ada namanya LQ ratio. LQ ratio itu untuk mengkaji sektor apa yang akan kita kembangkan, sektor apa yang menjadi unggulan di regional. Anggaplah kita misalkan masuk ke dalam sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang kita kembangkan. Harusnya arah kebijakannya merujuk ke sana. Gitu. Bagaimana ekonomi pertanian di itu akan kita kembangkan. Nah, kalau dari situ kan akan bicara secara rantai pasok. Bagaimana penanganan industri di inputnya, bagaimana perbaikan teknologi di budidayanya, bagaimana penanganan pasca panen dan distribusi sampai konsumsi. Bagaimana kita menambah value-nya, ada nilai tambah di situ. Betul. Jadi kalau bicara ekonomi kreatif yang mengusung, mendukung terhadap kebijakan pembangunan regional khususnya sektor unggulan dari pertanian. Kan banyak juga. Oke lah, kita bisa contoh mengkampanyekan tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah pertanian. Anak-anak muda yang suka dengan ekonomi kreatif, suka main game, para gamers itu, bisa aja kita tantang, kita challenge untuk bagaimana mengembangkan pertanian lewat games. Iya, kan gitu benar, ya. Pak. Sehingga si pemuda ini bisa menunjukkan awareness ya, meningkatkan awareness kepada masyarakat luas bahwa Aceh itu menuju pada pembangunan pertanian yang profesional, yang modern. Betul. Gitu. Kemudian juga jangan lupa kedai kopi itu kan sektor hilirnya pertanian. Iya, betul Pak. Iya. Nah, kita bicara pertanian itu di on farm terus, padahal kedai kopi itu sektor hilirnya pertanian. Iya. Kan pertanian kan hulu hilir iya, tapi kedai kopi itu bisa jadi hilirnya. Jadi keberadaan pemuda di kedai kopi itu bagian dari mendukung sektor hilirnya pertanian di Aceh. Nah, kan gitu ya. Selain mendukung serta mendukung karena ya tadi kan gitu namanya produksi kan ada di hilir konsumsi lah mereka ini menjadi konsumsi. Tetapi yang menjadi catatan ya jangan jadi konsumen terus dong. Iya, harus menjadi pelaku ekonominya. Masa kita jadi penonton terus Pak, jadi iya. pemain dong. Kan anak muda energinya masih full gitu. Kira-kira gitu gambarannya ya. Jadi secara makro, secara di makro regional ya harusnya seperti itu. Kita sama sekali tidak mengesampingkan bahwa menjustifikasi pemuda Aceh nggak produktif, enggak. Perlu ada FGD lanjutan, perlu ada kajian lanjutan ya. Siapa tahu ya kalau kita di pemberdayaan pernah nggak sih kita melakukan PRA bersama remaja? Pernah nggak mendengar sih suaranya anak muda kita? Iya, betul. Gitu. Ngapain sih sebenarnya mereka di warung kopi gitu ya Pak ya? Nah, ini kan nanti korelasinya pada pembangunan manusia. Bagaimana perguruan tinggi, lembaga pendidikan juga berkontribusi melakukan adaptasi kurikulum. Benar, Bapak. Merdeka gitu bekerja harus balance dengan merdeka belajar. Jangan sampai kurikulumnya masih itu di zaman kolonial sudah masuk dalam milenial. Betul. Nah, jadi nggak nyambung nih kurikulum. Nanti orang bosan. Gitu, anak muda bosan, aku ngapain sekolah? Gitu, iya, benar. Kira-kira gitu ya. Karena kan generasi sekarang tuh pengen sesuatu yang informasinya itu komplit, tapi dengan cara yang instan. Bener ya Pak ya, karakternya kan begitu gitu informasinya sekarang. Ya kan gini ya, anak milenial ini kan sekarang punya beda dengan karakter zaman kami dulu ya. Kami angkatan nggak tahu angkatan apa. Saya mengatakan postkolonial ya, Pak. Generasi yang kami kan generasi istimewa ya, alami mesin tik, alami komputer pakai DOS gitu ya, sekarang komputer di tangan kan ngalamin. Kalau anak muda kan nggak ngalamin begitu gitu loh. Dikondisikan yang serba mudah. Memang kondisi serba mudah. Dulu kami mau ke Aceh, misalkan ke sini, harus tanya dulu jalan ini kemana. Saya mau ke Masjid Baitur Rahman, Pak dari sini mau kemana? Ditunjukin lah ke sana. Ada kata mana? Jauh nggak Pak? Dekat saja, dekatnya sepeminuman teh, jauh bener gitu ya.
Jadi kalau kami minum di Jakarta, satu minum kopi cepat, tapi kalau minum kopi di Gede Aceh kan lama gitu ya. Bisa 2 jam gitu nyampe. Kalau sekarang kan nggak perlu begitu. Otak kita itu tidak bikin kreatif, otak kita konsumtif sudah. Kami mau ke Aceh Hijau dari sini, pencet aja Google Maps sampai. Tidak ada kreatif, cuma menanya, bertanya kemana, ngapalin, lampu merah ke kiri, maksudnya kan nggak pernah diajarin begitu, langsung saja. Betul. Sudah tersedia. Kemudian apa lagi? Mau belajar, mau nanya. Sekarang mungkin apa ya? Ujian ya, nilai apa namanya tuh? Ujian akhir semester gitu ya. Kayaknya ujian akhir semester juga pola penilaian pola ujian sudah harus berubah. Nggak bisa hafalan. Misalkan contoh begini, contoh misalkan apa yang dimaksud dengan ini gitu. Itu kita di Google sudah selesai. Iya. Definisi misalnya contoh podcast itu apa? Iya. Udah, podcast adalah, podcast artinya udah semua. Apakah kemudian kita juga dalam mengukur kemampuan kognitif peserta didik juga dengan masih begitu? Idealnya sih tidak begitu. Iya, idealnya kan nggak begitu, tapi kan kurikulum harus itu ada pengukuran kognitif. Nah, jangan-jangan juga maaf kata tenaga pengajarnya lebih belakang ini belajar teknologinya. Jadi maksud saya mungkin kita lebih pada menjurus kepada afektif pemahaman ya. Jadi bukan apa yang dimaksud, apa adalah artinya enggak, tapi sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap satu kasus. Gitu. Jadi kalau cuma podcast adalah gampang di searching. Tapi pemahaman tentang podcast, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana manfaatnya itu mungkin lebih baik ya, lebih mengarah ke sana untuk anak-anak muda sekarang. Baik, Pak. Kalau misalnya kita lihat tantangan nih Pak, yang menurut Bapak gitu untuk anak-anak muda yang ada di Aceh dalam kontribusinya untuk pembangunan daerah. Nah, kira-kira tantangan yang mereka hadapi gimana sih Pak gitu menurut pengamatan Bapak ya? Tantangan itu selalu berbarengan dengan peluang gitu ya Pak ya. Nah, dua itu bagaimana gitu Pak? Kalau menurut saya, ya tadi bicara tantangan pasti bersama peluang ya. Tadi peluang di Aceh dalam mengembangkan sektor perekonomian, terutama yang saya bilang tadi indikator di PDRB, itu kan kita mayoritas lebih besar 30% itu kan sektor pertanian. Yang kedua mungkin di sektor perdagangan besar. Nah, pertanyaannya kan perdagangan besar yang di Aceh itu perdagangan apa? Jangan-jangan fashion. Jangan-jangan motor, dan bermotor perdagangan besarnya. Gitu ya, bukan pada menjurus pada perdagangan yang merujuk pada sektor unggulan. Nah, kebijakan itu maksud saya bahwa memang begini, teman-teman. Jadi memang sektor pertanian itu memang kita tidak bisa, meskipun dia berkontribusi besar, tetapi memang kita kadang-kadang tidak bisa berharap revenue-nya besar di pertanian itu. Jadi dia punya kontribusi yang sangat besar, punya nilai kemaslahatan yang besar karena dia memproduksi pangan. Kalau per sektor pertanian dibangun, nah berarti kan kecukupan pangan kita bahaya nih, gitu ya. Nah, Aceh ini saya rasa masih dalam kondisi yang sangat baik perihal kemandirian pangan ya, kemandirian pangan dan ketahanan pangan daerah gitu ya. Tapi kemudian bahwa pertanyaannya adalah apakah kemudian sektor pertanian ini juga bisa didukung dengan kebijakan yang lainnya? Gitu ya. Harusnya sih begitu harusnya, ya Pak ya. Harus misalkan contoh di sektor manufacturing ya, atau industri pengolahan. Nah, pertanyaannya sektor industri pengolahan di Aceh ini kan cukup tidak terlalu besar kontribusinya. Betul. Gitu ya? Besar. Nah, kita harus dorong nih bahwa sektor pertanian output yang dikeluarkan dari komoditas pertanian itu bukan komoditas mentah. Iya benar Pak. Karena selama ini kayaknya lebih banyak mentah. Mentah. Kita hadirkanlah industrialisasi pertanian di sini, sehingga akan terjadi peningkatan nilai tambah. Nah, kalau ada peningkatan nilai tambah, berarti ada penyerapan tenaga kerja baru. Benar. Gitu. Tapi kalau hanya on farm, kita keluar komoditas mentah. Sementara di sektor PDRB yang manufacturing itu masih rendah, perdagangan besarnya masih pada fashion, pada motor, otomotif, kan berarti tidak relate nih. Benar. Harusnya kita punya kesempatan yang besar bahwa bagaimana Aceh menumbuhkan sektor pertanian, tapi hulu hilir punya nilai tambah dengan pendekatan industrialisasi. Dan ya tentunya industrialisasi yang sesuai dengan Findasari. Kita punya Findasari yang sangat baik. Bagaimana industrialisasi yang memperhatikan hak manusia, memperhatikan hak pengusaha, memperhatikan hak lingkungan gitu. Ini sangat menarik. Jadi sehingga yang keluar Aceh itulah sektor pertanian dengan nilai tambah.
Bukan bahan mentah. Bukan gitu bahan ya, mentah. Pak, ya? Jadi seakan-akan petani kita hanya petani. Ya sudahlah. Yang namanya kita indikator paling NTP ya, nilai tukar petani. Jadi kita petani kan tadi revenue-nya nggak bisa besar banget gitu. Betul. Karena kalau harga bahan komoditas panen misalkan contoh padi gitu ya, padi di petani harganya tinggi, kan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Betul. Terutama di hilirnya, gitu. Masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Sebaliknya, kalau kemudian kan gini ya, ada satu kendala di tata niaga pertanian. Misalkan begini, kenaikan harga di tingkat konsumen itu tidak secara langsung itu menaikkan harga di tingkat petani. Benar. Ya, jadi kenaikan harga di tingkat konsumen tidak secara langsung terdistribusikan menaikkan harga di tingkat petani. Betul. Tapi penurunan harga di tingkat konsumen hari itu juga akan berpengaruh terhadap petani. Iya, benar Pak. Kan itu ya, itu salah satu fenomena gitu ya. Itu karakternya pertanian. Iya. Jadi kalau mau pertanian, maka ini harus ada kebijakan yang lindung hasil kalau dalam bahasa itunya ya. Kebijakan lindung hasil sehingga ya tadi saya katakan petani kita jangan dipaksa untuk menjual dalam bentuk bahan mentah. Harus ada pendekatan industrialisasi supaya ada nilai tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hadirnya industrialisasi, ada penambahan nilai tambah, memberi peluang terhadap angkatan kerja. Gitu. Nah, syukur-syukur saya pada hilir. Pakai pasonya pada retailnya. Nah, begitu retail baru masuklah. Nah, untuk kampanye sosialisasi penguatan pertanian libatkan anak muda. Gitu. Pemahamannya tadi bahwa kedai kopi itu adalah hilirnya produk sektor pertanian. Iya. Gitu. Tapi apakah itu dianggap sebagai ekonomi kreatif? Iya. Dari sektor ekonomi kreatif bahwa kedai, kafe itu bagian dari ekonomi kreatif karena di situ ada banyak kreativitas. Betul. Dan yang dijual di kedai bukan komoditas tapi servicing, pelayanan. Betul. Jadi kalau kedai kopi yang jadul nggak ada wifi-nya, itu penikmatnya bapak-bapak. Tapi kalau kedai kopi, iya kan? Kedai kopi yang ada wifi-nya, anak muda. Iya. Kenapa bukan kopinya? Iya. Servisingnya, layanannya, kenyamanan. Itulah kan ekonomi kreatif. Misalkan contoh begini ya, dalam sejarah ya, Belanda punya komoditas kopi karena dia dari negara jajahan dia bawa kopi. Betul. Tapi Italia nggak punya. Tapi pertanyaannya, apakah Italia tidak punya peran dalam perkopian? Punya. Sangat besar. Semua produk layanan itu namanya dari Italia. Espresso, latte, kan gitu ya. Cappuccino kan bahasa apa? Bahasa Italia. Maka Italia mengambil peran value pada layanan. Iya. Bukan bukan supply yang pertama bahannya gitu ya. Nah, kalau itu kita tarik ke Aceh, kan dua-duanya punya. Benar. Iya, benar. Nah, itulah maksud saya. Jadi dari kopi komoditinya punya, layanannya sudah menjadi budaya di Aceh ini. Nah, cuma gimana di sektor lain kita dukung bareng-bareng sehingga bisa jadi orang ke Aceh ini. Kedua, sektor wisata dong. Ya, sektor wisata kita kan besar sekali. Nah, sektor wisata besar sekali dikampanyekan, di situ wisata kuliner kopinya juga banyak, misalkan contohnya begitu, itu kan menjadi baik. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi antara pendekatan sektor pertanian sebagai utama ya 30% menopang PDRB, kemudian kita dengan tambahkan nilai tambah, kemudian kita tata ekonomi kreatif, bersanding dengan pariwisata, tentu ini menjadi satu peluang yang sangat besar. Tinggal anak muda kita bertanya, Anda ambil peran yang mana? Iya, betul. Gitu. Kita jangan terus-terus jadi penonton, harus jadi pemain gitu ya, Pak ya. Gitu, iya. Nah, sekarang kan kedua aksesibilitas. Ke Aceh ini pertama tiket mahal, kedua penerbangannya sedikit. Benar. Sehari berapa kali sih? Gitu. Iya. Nah, ini 2-3 kali kayaknya, Pak. Ya, ini tantangan. Tapi kan pertanyaannya, loh, saya rasa bukan masalah itu jadi problem besar. Nyatanya orang jauh-jauh bisa ke Bali kok. Memang ke Bali kemana? Ke Bali itu kan jauh. Bukan cuma orang Jawa, dari mana-mana bisa ke Bali juga. Bahkan ada orang yang nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali gitu Bali. ya. Artinya kan bawa aksesibilitas. Campaign. Nah, nyaman nggak? Orang ke Bali nyaman sebagai wisata karena masyarakatnya masyarakat wisata. Dari kita datang di bandara kemana-mana pun kita kayak setiap jengkal ada pariwisata. Di Aceh pun sama sebetulnya banyak sekali. Nah, cuman kebijakan ini kan harus didorong dan harus sustainable ya, berkelanjutan. Jangan hari ini kebijakan A, besok kebijakan B, jangan. Kita harus berkelanjutan. Jadi kombinasi sektor pertanian melalui industrialisasi, kemudian ekonomi kreatif dan pariwisata itu menjadi satu kebijakan yang integratif
itu akan menarik sekali menurut Iya, saya ya. Betul Pak, karena kalau kita lihat secara geografis kan Aceh punya ya kalau misalnya pertaniannya bagus, kemudian hutannya bagus, lautnya juga bagus gitu, dan bisa jadi kadang ada satu wilayah yang memang ketiga-tiganya itu satu paket komplit begitu Pak. Tapi masuk ke kategori wilayah yang miskin begitu ya. Nah, baik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, kita mau ngambil peran di mana sebenarnya gitu, benar Pak. Nah, pernah nggak sih Pak ada praktik baik mungkin atau ya cerita-cerita tentang kontribusi anak muda untuk peningkatan kesejahteraan di daerahnya, ataupun dia bisa berkontribusi, anak muda dia berdaya kemudian bisa memberdayakan orang lain. Nah, pernah nggak Pak ada praktik baik terkait dengan itu? Ya, alhamdulillah, ini pertanyaan bagus sekali. Saya mengerjakan ini sejak tahun 2013, ya, yang concern banget di 2013. Ya tadi saya punya portfolio beberapa khususnya di anak muda ya. Dalam konteks adalah kita bagaimana pengentasan pengangguran dan produktivitas pemuda ya, angkatan kerja lah gitu ya. Pertama, kita pilih dalam praktek baik yang saya lakukan portfolio adalah kita berdasarkan kewilayahan. Ya, kawasan perkotaan, urban atau rural gitu. Yang kedua sektornya. Kita tadi pahami ya di diskusi awal, kalau kita mengharapkan sektor formal itu kan sangat terbatas. Benar. Ya, sektor formal itu kan sektor yang dalam tanda kutip sudah terbatas, kemudian juga ada pembatasan. Iya. Tidak semua orang bisa masuk ke sektor formal. Ada kuotanya gitu. Ada kuotanya, ada pembatasan gitu ya. Misalkan contoh maaf kata jadi pekerja pabrik saja sistem formal itu, kalau kita hanya fokus pada sektor formal, maka angkatan kerja kita lambat terserap. Iya. Nah, maka kami dalam pendekatan pengentasan pengangguran itu kita membuka baik seluas-luasnya kepada penanganan sektor informal. Nah, sektor informal ini kita dekati dengan pendekatan wilayah. Kalau perkotaan, pendekatan urban, ya sesuai dengan karakter wilayah. Di urban itu adalah tadi perdagangan, ada layanan, ekonomi kreatif gitu ya, sehingga kami melakukan itu. Kami punya beberapa portfolio di urban, yaitu melalui beberapa program, anggaplah contoh seperti Rumah Gemilang Indonesia gitu ya. Itu kita bikin itu memang betul-betul penanganan pemuda pengangguran atau pemuda putus sekolah. Oke. Nah, anak-anak muda yang putus sekolah berarti itu di apa kan Pak di Rumah Gemilang? Ya, itu kemudian kita berikan keahlian tertentu ya, ada otomotif, ada kelistrikan, ada foto video, ada tata busana, kemudian ada aplikasi perkantoran, gitu ya, ada teknik komputer dan jaringan. Konsepnya kita pembinaan selama 6 bulan, kita seperti asrama, seperti pesantren, kemudian kita juga buka aksesibilitas untuk pekerjaan, akses pekerjaan, dan kalau bisa berwirausaha. Jadi dulu saya punya pengalaman begini. Ketika awal-awal saya buka teknik komputer dan jaringan, itu kan banyak lulusan S1 yang bekerja di perkantoran. Tetapi kemudian pada hal-hal tertentu, misalkan contoh betulin printer, masang tinta, kemudian betulin zaman dulu wifi pakai LAN gitu ya, pakai kabel LAN gitu. Maaf kata pekerja yang sudah lulusan S1 pada waktu itu kan agak males lah, gengsi gitu ya. Gengsi, perawatan komputer itu siapa? Akhirnya kami cetak itulah, dikaryakan ke sana. Nah, dengan gaji UMR tapi dia bisa menghandle beberapa pekerjaan teknikal gitu ya. Entah itu perawatan printer, perawatan komputer dari virus, masang LAN gitu. Itu menarik waktu itu ya. Belum ada programmer segala macam nggak ada gitu. Terus kemudian otomotif juga kita kasih pelajaran. Keahlian ya, otomotif dari yang motor motor manual, matic, skuter gitu, sampai pada kita kita panggangkan di beberapa bengkel-bengkel industri otomotif gitu. Teknik komputer jaringan garmen dulu. Saya dulu tata busana dulu kerjasama sama pabrik garmen. Di awal-awal. Tapi kemudian saya evaluasi, kalau di garmen itu kasihan ya, banyak mempekerjakan perempuan tapi belasan tahun di garmen, pulang-pulang bikin baju aja nggak bisa gitu, karena dia monoton. Kalau masang kancing, masang jahit itu ya. Satu orang mengerjakan satu hal gitu ya. Satu line kan gitu. Kalau satu jahit kantong gitu loh. Kalau dia masang potong-potong gitu, jadi belasan tahun dia di situ, ya gajinya satu baju aja nggak bisa gitu. Nggak bisa. Akhirnya kemudian saya ubah sedikit menjadi tata busana. Tata busana kita adaptif kurikulumnya, belajar pengetahuan bahan, belajar pola gitu ya, kemudian belajar bikin baju sederhana, celana sederhana, saya bikin kebaya dan jas gitu ya.
Itu juga jahitnya sama, dari jahit yang pakai mesin engkol sampai jahit pakai mesin jahit ya, sewing mesin, kemudian sampai pada high speed mesin. Jadi kita bertahap gitu, sehingga dia kalau toh kerja di garment dia punya pengalaman keahlian high speed mesin. Betul. Tapi kalau dia mau bikin butik dia sudah punya pengalaman butik, dia punya keahlian butik. Nah ini didorong ke situ. Nah jadi itu untuk yang urban. Kemudian kami di pedesaan kita buka juga. Namanya santri vokasi pertanian. Santri vokasi pertanian, wah menarik gitu Pak. Jadi kita dirikan pesantren, ya setelah pesantren pemberdayaan, kami buka namanya santri vokasi. Jadi anak-anak muda putus sekolah, kita belajar di situ, belajar tentang beberapa keahlian, budidaya tanaman pangan, budidaya ternak ruminansia, budidaya perikanan darat, gitu. Jadi belajar di situ keahlian, sehingga keahlian yang diberikan adalah sesuai dengan potensi lokalnya. Sorry Pak, itu tadi kan sekolah pesantren, santri vokasi pertanian. Nah, mereka adalah orang-orang yang putus sekolah. Anak-anak muda putus sekolah. Berarti rentang usianya 17 tahun. 17 tahun sampai 30 tahun ya, atau 30 tahun. Ya, tapi kita punya juga khusus yang santrinya yang sudah terlanjur dari petani. Gitu. Saya punya 1.100 petani yang nyantri di situ. Jadi yang muda santri vokasi. Saya punya kelompok tani juga, santri pertaniannya, santri peternaknya. Itu para peternak yang sudah berusia, ya sudah berkeluarga, tapi dia akan belajar peternaknya gitu-gitu aja. Betul, nggak naik kelas gitu ya? Nggak naik kelas. Nah, jadi kemudian melalui majelis taklimnya, majelis ilmunya, ada ilmu agamanya, kemudian kita belajar juga tentang teknologi budidaya pertanian. Kita tafsir surat Al-Waqiah, misalnya begitu. Kita ajar itu. Oke. Kita ajar di Al-Waqiah, misalkan ada ayat mengatakan bahwa coba lihat benih yang kamu tanam. Allah, aku yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkan. Itu Al-Waqiah. Nah kita kasih mereka tuh. Jadi sebetulnya tanpa ada sentuhan apapun benihnya akan tumbuh. Iya, karena Allah yang menumbuhkan. Allah akan menumbuhkan. Gampangnya gitu ya. Kemudian kita ajari lagi. Terus karena Allah lagi bilang Al-Waqiah, seandainya aku menghendaki benih ini musnahlah. Dan kamu hanya mengatakan rugilah usaha taniku. Kan kira gitu ya. Maka dalam ayatnya fasabih bismi rabbikal adzim, maka sebutlah Allah yang Maha Tinggi. Nah, ayat ini kami sampaikan kepada pengajian bahwa inilah teknologi pertanian. Maka sebagai petani kita harus bisa. Kenapa Allah itu menurunkan kewajiban zakat pertanian? Karena campur tangan Allah itu lebih besar ketimbang budidaya kita. Benar. Nah, gitu. Iya. Jadi orang itu membayar zakat karena kesadarannya. Oh iya ya, kalau Allah menghendaki ini tuh biji nggak tumbuh. Dari situ kita tambahkan juga ilmu kecambah. Bagaimana secara sains pertanian, bagaimana proses perkecambahan. Dari benih, saya ambil benih, saya ambil peniti, saya tusuk.